Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri dengan NIM 221061143. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai analisis yang kami lakukan dengan teknik 5W1H terkait revisi UU MD 3 yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2024. Di mana revisi ini itu ada terkait hubungannya dengan isu perebutan kursi DPR yang dilakukan oleh dua partai politik, yakni PDIP dan juga Golkar, di mana sudah tertuang di dalam UU MD 3, di tepatnya itu di pasal 427 huruf D, yang mengatakan bahwa kursi ketua DPR itu diduduki oleh partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. Lalu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR pun mengatakan bahwasanya revisi ini telah masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas jauh dari 2024, yaitu dari tahun 2019. Lalu isu ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat karena adanya isu-isu dinasti politik yang saat ini sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat Indonesia. Adapun kritik dan juga pro kontra terkait berita ini, di mana hal ini nantinya bisa menjadi suatu alasan untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu dan juga yang nantinya akan mengancam demokrasi Indonesia. Namun ada pula pihak yang mendukung revisi ini dengan alasan ini itu memperbaiki kinerja dan juga fungsi lembaga legislatif tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Oktaviani dengan NIM 210611424 yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas siapa saja yang terlibat dalam revisi UU MD 3 di tengah isu perebutan kursi Ketua DPR. Yang pertama pastinya DPR itu sendiri, terkhususnya pada Sekretaris Jenderal DPR atau Sekjen DPR, yaitu Indra Iskandar. Beliau yang mengkonfirmasi bahwa revisi UU MD 3 ini masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2024. Kemudian tidak hanya itu, ada dua partai politik yang seakan-akan memperebutkan kursi Ketua DPR pada periode 2024 sampai dengan 2029, yaitu PDIP dan juga Partai Golkar. Karena kedua partai ini tuh yang paling banyak memperoleh suara pada pemilihan legislatif yang sudah berlangsung di tahun 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Gata Sebastian dengan NIM akhir 233 terkait dengan artikel mengenai fakta-fakta revisi Undang-Undang MD 3 masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2024 di tengah isu perebutan kursi Ketua DPR. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kapan dan di mana hal tersebut terjadi. Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang selanjutnya disebut sebagai UU MD 3 masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada tahun 2024 yang dibahas di DPR. Isu perebutan kursi ketua DPR terjadi di lingkup partai politik, terutama partai PDIP dan partai Golkar selaku partai yang memiliki suara terbanyak pada pemilu lalu. Pada Selasa 2 April 2024 sore, revisi UMD 3 masuk ke dalam prolegnas 2020 sampai 2024 namun bukan prioritas. Hal ini tercantum pada situs resmi DPR RI. Kemudian pada Selasa malam, revisi UU MD 3 ini sempat menghilang setelah terlihat masuk ke dalam prolegnas pada tahun 2020 sampai 2024 di situs resmi DPR tadi. Pada Rabu pagi, Bapak Indra Iskandar selaku Sekjen DPR menginformasikan bahwa revisi UU MD 3 ini masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2020 sampai 2024. Bapak Indra juga mengirimkan surat SK berisikan daftar RU Prolegnas yang akan dibahas DPR. SK tersebut juga sudah ditandatangani oleh Ibu Ketua DPR kita, yaitu Ibu Puan Maharani pada 3 Oktober 2023. Oke, perkenalkan, nama saya Tamo Julius dengan NIM akhir 146. Melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut MD 3 yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas mengapa revisi Undang-Undang MD 3 itu dapat terjadi. Di antaranya, revisi Undang-Undang MD 3 ini dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan juga memperjelas peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Revisi ini dilakukan untuk merespon isu-isu terkini seperti polemik pemilihan Ketua DPR RI. Munculnya revisi Undang-Undang MD 3 dikarenakan adanya juga isu perebutan kursi Ketua DPR. Berdasarkan Undang-Undang MD 3 yang ada saat ini, kursi Ketua DPR seharusnya diduduki oleh partai politik dengan perolehan
kursi terbanyak di pemilihan legislatif atau Pileg 2024, yaitu pemilihan terbanyak jatuh pada Partai PDIP dan juga Partai Golkar. Jadi artikel ini juga membahas mengenai revisi Undang-Undang MD3 TRI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024, di mana revisi ini dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan memperjelas peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Serta revisi ini juga dilakukan untuk merespon isu-isu terkini seperti polemik pemilihan Ketua DPR RI. Revisi Undang-Undang MD3 ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI, serta belum ada kesepakatan final mengenai isi revisi tersebut. Nah, ada beberapa poin penting yang dibahas dalam revisi ini, seperti yang pertama itu ada mekanisme pemilihan Ketua DPR RI, yang kedua ada kewenangan dan fungsi MPR RI, yang ketiga ada hubungan antara DPR RI dan DPD RI, yang terakhir ada mengenai ketentuan tentang pemberhentian anggota DPR RI. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang MD3 ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, rencana revisi Undang-Undang MD3 yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024 perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang seksama dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan, di mana proses revisi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti check and balance, partisipasi publik, harmonisasi, serta evaluasi dan kajian akademis yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan revisi Undang-Undang MD3 dapat menghasilkan produk hukum yang lebih responsif, efektif, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.